Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 19230866. Saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan melakukan interview terkait pekerjaan yang ada di dalam bidang IT. Nah, ini adalah tugas mata kuliah karakter building. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Miss Ito yang sudah mengampu mata kuliah ini. Dan kali ini kita akan melakukan interview narasumber seorang pekerja di bidang IT. Nah, langsung aja kita undang teman-teman kita atau narasumber kita. To be honest, dia itu teman saya ya, Miss. Nih teman saya, boleh masuk. Nah, halo, assalamualaikum. Ini adalah teman saya. Boleh diperkenalkan nggak, Kak? Namanya siapa? What? Biar teman-teman tahu nih, Kak. Oke, baik. Biar teman-teman di sana tahu kalau kakak ini siapa gitu. Tak kenal maka kata saya. Sebut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Hafid Ashari. Oke. Ini tuh aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, itu namanya Kak Rifki Hafid. Beliau ini seorang pekerja di bidang IT. Kebetulan kerjanya di mana, Kak? Berhubungan saya bareng ya sama Kang Adul atau A Adul. Kita bekerja di Rumah Harapan. Kalau saya ya di bidang marketing komunikasi. Oke, marketing komunikasi. Di marketing komunikasi itu lebih spesifiknya Kak Rifki mengerjakan apa gitu kan? Kalau saya sendiri itu multi talentan ya, multi talent maksudnya. Saya itu seperti mengurus website di Rumah Harapan, ya di Rumah Harapan sendiri, terus juga mengurus untuk berdonasi gitu di Yayasan Rumah Harapan. Sama itu websitenya, jadi ada dua website. Yang pertama itu website yang formal, yang kedua itu website untuk donasi. Oke. Nah, terus ada juga saya itu di bidang fotografer bisa, videografer bisa, sama editing video. Oke. Mungkin itu aja. Betul teman-teman, sangat multi talentan ya Kak Rifki ini. Kalau boleh tahu nama websitenya apa sih, Kak? Nanti biar teman-teman lihat gitu website yang Kak Rifki kelola di Yayasan Rumah Harapan ini. Untuk websitenya sendiri itu yang donasi juga ada untuk Yuk Donasi Rumah Harapan atau RDTG. Oke. Untuk mengelola website sendiri, menurut Kak Rifki ada hal-hal yang sulit nggak dalam mengelola website itu gitu? Kalau untuk sulit apa enggaknya itu emang sulit ya, karena di situ saya itu seperti mulai dari awal lagi gitu ya, mulai dari awal kembali. Soalnya kenapa? Itu saya itu meneruskan ya dari yang sebelumnya. Jadi saya itu harus mengulang kembali apa yang saya pelajari gitu. Tapi ada juga untuk website sendiri di sini itu berbeda gitu sama yang saya dipelajari di perkuliahan gitu. Nah, kalau di sini itu kita menggunakan WordPress. Nah, WordPress itu gampang, tapi kita itu bisa mengedit sendiri dengan tidak menggunakan kayak coding gitu. Jadi kita bisa langsung gitu. Tapi yang susahnya itu saya meneruskan gitu, tidak dari awal saya membuatnya gitu. Jadi masih harus mengulik-ngulik. Intinya seperti itu. Berarti Kak Rifki ini adalah seorang pekerja yang direkrut oleh Rumah Harapan untuk meneruskan dan mengelola website Rumah Harapan. Ya, betul. Tuh. Jadi menurut Kak Rifki apa sih pembaharuan di website itu sendiri? Apakah di website itu ada
informasi-informasi terkini atau apapun gitu di website itu. Biasanya di dalam website donasi itu ada apa aja gitu. Jadi di dalam website donasi itu ada artikel kah, donasi kah, dan apa aja gitu isi dari website itu sendiri. Kan tadi saya udah ngomong ya, kan website-nya ada 2. Nah, yang satu untuk donasi, yang satu untuk kayak seperti profil gitu. Nah, untuk di profil tersebut itu yang rumahharapan.org.id itu ada beberapa item ya, seperti ya artikel, blog, dan yang lain-lainnya gitu. Bahkan informasi tentang rumah harapan tersebut, cabang-cabangnya di mana, pusatnya di mana, seperti itu. Kalau untuk yang donasi, yang satu lagi untuk donasi itu beda, itu khusus untuk donasi saja. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya Kak Rifki. Aduh, banyak kali ya. Lumayan banyak karena ini tugas akhir saya menentukan gitu. Oh, kan. iya. Dan mungkin informasi yang kita berikan kepada teman-teman mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana gitu. Terus pertanyaannya, apa sih yang membuat Kak Rifki tertarik untuk menjadi seorang web development? Itu juga nggak ya. Saya juga masih belajar gitu lah ya intinya. Aduh, kalau untuk development seperti itu mungkin agak terlalu jauh ya. Saya juga kan masih belajar di bidang ini ya. Mungkin kalau tertariknya boleh cerita dikit gak sih? Boleh sekali teman-teman dengerin ya. Miss. Dulu ya seperti yang tahu sendiri ya, seperti dengan IT tersebut kan itu terkenalnya seperti kayak hacker gitu ya. Betul. Nah, dulu sempat pernah nyobain gitu, saya itu membuat akun FB gitu ya. Nah, itu zaman dulu kala lah, masih ada FB, sekarang juga masih ada sih, tapi zaman dulu. Dulu saya itu pernah mencoba yang namanya itu ingin mencoba gitu ya, nge-hacker FB orang gitu. Tapi di situ saya juga ya belajar dikit-dikit gitu. Dan apesnya gitu ya, ada apesnya, akun saya itu hilang 3. Itu udah tidak bisa dibuka lagi. Tapi semenjak yang kelima kali apa yang keberapa kali gitu, akhirnya ya itu bisa loh. Nah, gara-gara tersebut itu saya menghacker FB orang gitu ya, dibajak sama saya, bisa. Nah, jadi saya tertarik dengan hacker tersebut. Nah, tapi semenjak saya sudah bisa ya, saya ingin mencoba lagi. Nah, akun saya malah hilang lagi. Jadi saya tidak mencoba lagi. Seperti itu. Berarti poinnya adalah teman-teman, Kak Rifki ini termotivasi karena awalnya mencoba-coba untuk melakukan hal yang tidak baik mungkin ya. Iya benar, itu kan boleh dicontoh. Tapi ya. gak boleh dicontoh teman-teman. Itu hanya cerita dia kenapa dia tertarik menjadi seorang programmer gitu. Salah satunya mungkin nge-hacking hal-hal yang memang dibutuhkan gitu. Bukan hal yang negatif ya teman-teman. Kalau misalnya negatifnya, Kak Rifki ini emang agak imut dan lucu ya. Buset, berokan gini Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Rifki. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya. Oke, apa sih project yang paling menurut Kak Rifki itu handle gitu ya, yang paling membanggakan Kak Rifki ketika berhasil project itu gitu? Waduh, mungkin itu sangat bangga kali ya. Karena ya saya juga kan semenjak waktu skripsian itu membuat
suatu website gitu ya. Ya udah susah gitu ya. Mungkin itu sih yang paling bangga karena itu adalah hasil usaha saya sendiri ya, yaitu tentang ya PDB seperti itu. Jadi saya buat sendiri sambil ya saya belajar lah, juga mengulik-ngulik kembali sama belajar ke YouTube juga seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir untuk Kak Rifki ya. Baik. Apa sih saran buat teman-teman di sana yang baru memulai dunia per IT-an gitu, terutama di bidang website yang seperti Kak Rifki, seperti pekerjaannya Kak Rifki gitu. Mungkin ada saran bagi teman-teman, boleh di-share saran dan masukannya buat teman-teman di luar sana. Baik, oke. Mungkin ya untuk saran sendiri gitu ya. Ya mungkin kita kan kalian ya apa namanya tuh, kita semua kan juga kan berkuliah di bidang IT ya. Ya mungkin kita juga harus belajar kepada dosen-dosen di kampus tersebut gitu. Dan juga bukan hanya untuk belajar di kampus gitu ya, kan banyak juga seperti di media sosial tersebut kan ya, itu juga adalah bidang pembelajaran kita juga, seperti kita nonton YouTube dan sebagainya gitu. Bahkan juga kita bisa mengulik sendiri gitu, dengan belajar kita bisa mengulik sendiri tentang website tersebut gitu. Jadi intinya kalian kalau mau belajar website lebih mendalam, bukan hanya belajar di bangku sekolah saja atau di kampus saja, kalian juga harus mengikuti atau belajar di luar daripada kampus gitu. Belajar sendiri atau ikut komunitas di luar sana. Itu juga ikut eskul gitu Ya, kan masih betul. bisa gitu. Mungkin itu saja ya Kak Rifki untuk sesi interview di bidang IT, especially di pekerjaannya Kak Rifki. Terima kasih sudah sharing kepada kita tentang cara untuk menjadi seorang web programmer kayak Kak Rifki gitu. Terima kasih banyak Kak Rifki sudah menemani interview kali ini. Baik, itu tadi sesi interview di tugas akhir mata kuliah karakter building gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sharing. Semoga apa yang kami sharing dapat bermanfaat untuk teman-teman di sana dan juga bisa mengambil hikmah yang ada dalam percakapan ini gitu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam si interview ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.